Salam sejahtera bagi kamu yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam Sapaan Pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Depok, edisi Rabu 5 Agustus 2020 dengan tema Allah Membentengi Aku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersuka cita berbahagia Engkau mempertemukan kami dengan kehidupan yang baru. Kami rindu memulai hari ini dengan firman-Mu dan berdoa bersama-sama. Engkau menyertai dan memberkati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 20 ayat 2-6. Inilah firman Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Amin. Saudara-saudaraku kekasih Kristus, di Toraja kita mengenal beberapa benteng. Benteng Lali Londong, Benteng Buntu Batu, Benteng Rinding Alo, Benteng Buntu Asu, Benteng Tondok, Benteng Kado, Benteng Mamulu, Benteng Ambeso, Benteng Alla, Benteng Tangdirompo, Benteng Tengan, Benteng Batu Pongtiku. Nah, Benteng Batu Pongtiku ini terletak di Kampung Barupuk, Toraja Utara. Benteng ini dicatat sebagai benteng yang susah ditaklukkan oleh pasukan Belanda. Membutuhkan waktu berbulan-bulan dengan pengepungan yang masif untuk bisa menaklukkan benteng yang melegenda ini. Mengapa? Salah satu alasannya karena benteng ini adalah benteng batu yang berdiri menjulang dengan ketinggian 250 meter di sebelah timur, utara, dan selatan. Hanya ada satu jalan untuk masuk. Keadaan demikian membuat benteng ini sangat kokoh dan susah ditaklukkan oleh Belanda. Nah, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, Raja Israel dalam pembacaan kita pada saat ini juga membutuhkan perlindungan yang kokoh. Mereka sudah mempunyai pengalaman hidup dan pengalaman iman, karena itu mereka tidak mengharapkannya dari pasukan yang banyak, tetapi mereka mengharapkannya dari Tuhan dan menjadi pokok kekuatan dan kemenangan mereka. Harapan mereka yang tertuju kepada Allah itu digambarkan dalam ayat 2 sebagai benteng yang kuat. Bantuan bala sorga yang menyokong Raja ialah dari Allah di Sion, ayat 3. Raja hidup bergantung kepada Allah dengan korban persembahannya, ayat 4. Sebagai tanda ketergantungan pada penyertaan Tuhan. Allah berkuasa menyatakan apa yang Raja mohon, termasuk kemenangan dalam peperangan, kesejahteraan, dan kedamaian di negeri Israel, ayat 5. Dengan kemenangan yang Tuhan berikan, segala bangsa bersorak-sorak memuliakan Allah yang telah memberi kemenangan. Saudara-saudaraku yang kekasih, Pongtiku bersama ratusan pasukannya waktu itu mencari tempat perlindungan yang aman di benteng batu. Demikian juga ketika Pongtiku berada di benteng Alla bersama dengan pejuang lainnya yaitu Bombing dan Wak Saluran, melihat bahwa benteng batu itu adalah tempat mencari rasa aman yang kuat dan kokoh dan terbukti bisa menjadi tempat perlindungan bagi mereka. Manusia memang membutuhkan tempat yang kokoh dan aman. Bangsa Israel bersama Raja Daud mengandalkan penyertaan dan kuasa Tuhan, sehingga memperoleh kemenangan dan kedamaian.
Demikian juga dengan kita. Kita masih terus berjuang hari demi hari, waktu demi waktu. Dan tempat perlindungan kita ialah Tuhan. Tuhanlah benteng yang kokoh, tempat perlindungan yang aman, turun-temurun. Sampai pada akhir zaman kita aman bersama dengan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, ayat 8 dan 9 mengatakan, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri, dan tetap tegak. Saudara-saudaraku, banyak hal yang bisa membuat kita bermegah, tetapi bermegahlah di dalam Tuhan. Ingat, Allah membentengi aku dan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersukacita bahwa pagi ini kami disapa firman-Mu. Dalam perjalanan hidup kami membutuhkan tempat perlindungan, kami membutuhkan rasa aman, dan Engkaulah Allah yang senantiasa akan membentengi kami. Karena itu tolong kami Tuhan untuk senantiasa bermegah dan mempercayakan seutuhnya hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hamba berdoa dan bersyukur kepadamu bersama dengan anak-anak Tuhan untuk berbagai hal yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah hidup kami. Kami bersyukur bersama keluarga Bapak Otniel Pembonan, di mana beberapa waktu yang lalu Ibu Otniel boleh melahirkan dengan selamat. Kami sambut dengan penuh sukacita anak kekasih yang Tuhan anugerahkan. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Rahelina Marung dan Bapak Arnold Sanda Pirare yang hari ini Engkau tambahkan usia 1 tahun, kiranya bertambah hikmat, bertambah sukacita di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak kami yang senantiasa bersemangat belajar secara online dari rumah. Kami bersyukur untuk anak-anak Tuhan yang senantiasa punya semangat untuk bekerja, berkarya dan beraktivitas setiap hari. Saat ini juga hamba membawa ke dalam tangan kasih-Mu anak-anak Tuhan yang bergumul, mereka yang sakit, Pak Yakob Solu yang rencana transfusi darah pada hari Kamis, Opa Kinawa yang masih dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur, Opa Palimbong, Bapak Paulus Timang, Nyonya Crispina Upak Randa, Nyonya Alfrida Karangan, Nyonya Selvina Tandipau Pembonan, Bapak Beni Patinaya, Dr. Evi Tandirerung, Oma Yuriko Tonapatunas, Nenek Retsa, Nyonya Ludia Patiung atau Oma Anggi, Oma Rio Lebang, Nenek Lia, Bapak Aris Rante Ali, Oma Deborah yang masing-masing dirawat di rumah. Tuhan Engkau hadir Tuhan dalam kelemahan mereka, memberkati semua obat-obat, terlebih khusus menguatkan iman percaya mereka untuk senantiasa berharap kepadamu. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pergumulan anak-anak Tuhan, kiranya Tuhan menguatkan. Kami terus berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami terus mendoakan para pemimpin kami, tambahkan hikmat senantiasa daripadamu. Gumul kami bersama menghadapi pandemi COVID-19 Tuhan. Engkau menyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu dan kehendak-Mu bagi kehidupan pribadi dan kehidupan kami bersama-sama. Ini doa kami Tuhan, seutuhnya hari ini kami akan jalani dengan pertolongan-Mu. Engkau Tuhan kiranya akan senantiasa membentengi kami dan ajarlah kami untuk mengandalkan Engkau dalam segala perkara hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, demikian sapaan pagi pada saat ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat, jaga protap kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.